kaidahnya disebut ulama mutaqaddimin itu harus tahu dulu. Ulama mutaqaddimin itu sebelum abad kelima. Sebelum abad kelima itu disebut ulama mutaqaddimin. Adapun setelah abad kelima itu disebut ulama mutaakhirin yang datangnya belakangan. Mutaqaddimin itu yang terdahulu sebelum abad kelima. Jadi Ali bin al-Madini, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, ya, itu adalah ulama mutaqaddimin. Ya, dari abad kelima ke bawah. Setelah abad kelima itu disebut dengan ulama mutaakhirin. Ya, mutaakhirin. Ya, seperti Hafidz Ibnu Hajar dan seterusnya. Kemudian setelah Hafidz Ibnu Hajar disebut muasirin, ya, ulama sekarang. Kalau ada ulama sepakat berijma bahwasanya hadis itu lemah, ulama mutaqaddimin berijma hadis itu lemah, maka tidak boleh lagi ada yang setelahnya mengingkari. Itu kaidahnya. Tapi kalau ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu tidak ada berijma dalam suatu hadis, maka boleh ulama mutaakhirin itu dia melemahkan ataupun mensahihkan selama tidak ada ijma sebelumnya. Kenapa? Bukankah orang yang terdahulu lebih hebat daripada orang zaman sekarang? Betul. Tapi tidak mesti secara mutlak. Apa dalilnya? Itu dibantah oleh hadis Nabi. Nabi mengatakan, rubbama hamili fiqhin laisa bifaqih. Rubbama hamili fiqhin, kata Nabi SAW, tidak bisa jadi orang yang mendengar fikih menyampaikan kepada orang yang disampaikan itu lebih faqih daripada yang menyampaikan. Artinya, kata Nabi SAW, bisa jadi orang belakangan itu lebih faqih daripada yang menyampaikan. Artinya pintu ijtihad itu tidak ditutup. Pintu ijtihad itu tidak ditutup. Ya, maka sehingga ada saja dari ulama mutaqaddimin mensahihkan, ulama mutaakhirin melemahkan, boleh, tidak ada masalah. Selama tidak ada terjadi ijma. Karena ilmu itu ruhama baina ahlihi. Ada sesuatu hal yang kita ketahui, ada hal yang tidak kita ketahui. Beda halnya itu adalah sesuatu yang disepakati. Maka ya, yang tidak disepakati, yang disepakati mereka, maka tidak boleh diingkari. Karena perkataan ini adalah membuka pintu syubhat dalam ilmu hadis. Kenapa tujuannya? Karena perkataan ini bisa dibawa kepada yang baik dan yang benar. Kalau dibawa kepada sesuatu yang tidak baik, dia akan membuka pintu syubhat. Pintu syubhatnya apa? Semua hukum ulama hadis di kalangan mutaakhirin, ya, itu tidak dipakai. Termasuk nanti tulisan Hafidz Ibnu Hajar tentang masalah rawi tidak dipakai. Apalagi nanti ke ulama Syalbani dan seterusnya. Nah, itu tujuan akhirnya di sana. Kalau digunakan untuk kejelekan dibuka pintu ini. Makanya sebetulnya pendapat itu ada benar, harus dirincikan, tidak bisa dikatakan mutlak diterima, ya. Kalau terjadi ijma di kalangan mereka, boleh mutaqaddimin, tidak boleh ada yang mentasih setelahnya. Tapi kalau tidak terjadi ijma, maka boleh orang mengkritik, membuka. Makanya seperti di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak boleh ada orang mengkritik hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, ulama berijma telah menerima hadisnya. Maka hadis dalam Sahih Bukhari tidak boleh dikritik kecuali hadis-hadis yang telah dikritik oleh para ulama terdahulu. Dan itu cuma 4 hadis. Cuma 4 hadis yang dikritik, dan itu pun kebenaran kata para ulama pada Bukhari. Ya. Maka ada pun orang datang sekarang mengkritik, maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.